warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini dengan saya Aditya Kusuma. Menurut data BPS ya, sejak Q1 tahun 2023 ya, bisnis di transportasi dan pergudangan merupakan lapangan usaha yang konsisten tumbuh tinggi. Nah, hal ini didorong karena peningkatan mobilitas masyarakat yang sudah mulai berangsur-angsur normal. Di samping itu juga ada kunjungan wisatawan asing pada kuartal Q1 ya 2023 sudah 2,35 juta jiwa ya. Ini menjadi pendorong di lapangan usaha, penyediaan akomodasi dan juga makanan dan minuman. Nah, kalau kita ingat di masa pandemi tahun 2020-2021 ya, merupakan mimpi buruk bagi sektor transportasi ya, karena pergerakan masyarakat yang sangat dibatasin, nah akhirnya membuat pelaku usaha di bidang transportasi di Indonesia terkena imbasnya. Di mana kala itu masyarakat Indonesia, khususnya di kota-kota besar, disarankan untuk melakukan aktivitas di rumah dan lebih banyak dilakukan secara daring ya, sehingga pergerakan atau perpindahan manusia sangat minim, dan aktivitas manusia dari satu tempat ke tempat yang lain ya, baik menggunakan kendaraan pribadi atau publik juga sangat dibatasin ya. Nah, tentunya dengan adanya pembatasan itu sangat mempengaruhi kepada usaha-usaha di bidang transportasi pada khususnya. Salah satu alat transportasi yang udah umum di Indonesia itu penggunaan taksi yang daring ataupun yang juga offline ya, yang konvensional itu kan udah lumrah tuh. Nah, itu merupakan usaha-usaha yang sangat terkena imbasnya di kala COVID itu. Nah, sekarang setelah 2 tahun pasca COVID ini kan sudah mulai berangsur-angsur normal. Kita lihat bagaimana potensi perusahaan yang memang bergerak di bidang transportasi ini, khususnya yang akan saya bahas kali ini adalah perusahaan Bluebird ya, penyedia layanan taksi khususnya di kota-kota besar. Kalau kita ke bandara, taksi-taksi Bluebird ini umum ya kita temuin. Yang berikutnya kita akan mencoba melihat bagaimana kinerja perusahaan tersebut based on pada value investing, dan kita lihat juga pergerakan harga sahamnya seperti apa. Saham ini ya, saham Bluebird ini kira-kira murah atau tidak gitu ya, baik di harga sekarang, lalu kita cek di fair value-nya, dan nanti juga saya akan mencoba melihat di harga saham di fair value dengan menggunakan metode DCF atau discounted cash flow-nya. Nah, saya juga akan mencoba memproyeksikan kinerja perusahaan selama 5 tahun ke depan dengan asumsi yang ada. Jadi asumsi as is seperti tahun 2022 ya, based on pada laporan keuangan. Selanjutnya saya akan mencoba membedah bagaimana kinerja secara umum aja ya, membedah kinerja perusahaan ya. Memang sejak tahun 2021 kinerja perusahaan sudah mulai membaik ya, di mana sudah terjadi kenaikan laba 105%. Di tahun-tahun berikutnya juga ya, di tahun berikutnya tahun 2022 juga kenaikan laba juga cukup signifikan ya. Nah, sekarang di tahun 2023 kita lihat di Q1 dan di Q2 perusahaan berhasil membukukan laba juga. Kinerja perusahaan cukup baik ya, di mana Q1 itu labanya 125 miliar, Q2 itu 264,3 miliar. Nah, sekarang kita coba lihat di harga saham. Nah, harga saham di tahun 2020 ya, itu 1.300, anjlok cukup jauh dibandingkan tahun sebelumnya di tahun 2019, karena memang tahun 2020 kan COVID. Nah, di tahun 2021, tahun 2022 harga saham udah naik, memang naiknya nggak terlalu banyak ya, tidak terlalu signifikan. Di Q2 tahun 2023 yang harga saham di sekitaran 1.300, 1.400, sekarang udah di 2.200. Kenaikannya udah cukup sangat signifikan. Sekarang kalau kita lihat di beberapa rasio seperti rasio ROE ya, DER, earning per share, PBV, dan juga PER ya, 5 tahun ini ya, dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Untuk ROE sendiri tidak terlalu menarik bagi investor karena di bawah 10%. Ya, jadi kisaran 6, 7 ya. Terakhir ini di Q2 2023 tuh sekitar 5%. Untuk debt to equity ratio-nya atau DER-nya, perusahaan memiliki kewajiban hutang jangka panjang yang cukup terjaga ya. Jadi tidak terlalu besar ya. Mereka memang menjaga di kisaran tersebut di angka sekitar 0,13, 0,14, jadi cukup terjaga. Lalu earning per share-nya terakhir itu 105,67. Lalu PBV-nya, nah PBV untuk 2023 sekarang udah di atas 1 ya, tidak bisa dikatakan murah lagi ya. Lalu PER-nya sekarang udah di angka 21. Di tahun 2020, tahun 2022 itu sempat 9,69%, sekarang udah 21 ya, 21 kali. Dan untuk current ratio-nya cukup bagus ya, cukup terjaga di angka
di angka di atas 1 ya, 1,5, 1,3, 1,4 di angka tersebut. Nah, lalu untuk potensi kita, apakah ada cuan nih? Apakah kita bisa mencari cuan dari saham ini? Melihat dari PBV-nya, ya harga saham tidak bisa dikatakan murah karena udah di atas 1 ya. Kalau kita sempat beli kemarin di tahun 2022, mungkin pada saat Q4-nya mungkin masih murah ya karena masih di bawah 1. Nah, sekarang kalau ngelihat dari metode DCF, apakah ada kesempatan untuk mencari cuannya? Nah, DCF ini kan discounted cash flow. Saya memproyeksikan cash flow selama 5 tahun. Asumsi saya perusahaan ini akan kinerjanya bagus selama 5 tahun ke depan dan menghasilkan laba ya. Dimana asumsi saya untuk tahun ini kenaikan pendapatannya tuh 15,9 atau 16% ya kalau dibulatin. Dan berikutnya juga tetap di atas 10 ya. Dari 15 ini akan menurun nanti 5 tahun ke depan menjadi 10%. Dan perusahaan tetap, kalau berdasarkan pada DCF ini, perusahaan kinerjanya tetap bagus. Nanti nilai sahamnya itu ya kalau berdasarkan pada DCF ini 3.500-an. Lalu asumsi berikutnya kalau menggunakan DCF ini, saya ada WACC-nya di angka 11,4, risk free rate-nya 11,4, market risk premium-nya 2,4. Lalu saya juga mempertimbangkan levered beta juga. Levered beta ini mempertimbangkan kondisi-kondisi perusahaan sejenis ya, perusahaan-perusahaan transportasi yang listing di Bursa Efek Indonesia. Yang berikutnya, analisa untuk kinerja 5 tahun ke depan ya. Kalau asumsi penjualan atau pendapatannya 15,9 itu menyesuaikan dengan kenaikan GDP ya, gross domestic product ya. Nanti akan menurun di tahun berikutnya tapi tetap di atas 10%. Walaupun menurun GDP-nya tapi perusahaan tetap bisa menghasilkan laba. Untuk HPP, terus beban-beban usaha, saja kalau HPP-nya sekitar 70% dari pendapatan, lalu beban-beban yang lain itu sekitar 19% dari penjualan ya. Berikutnya gimana proyeksi rasio-rasio value investing. Untuk yang bisa saya proyeksikan cuma 3 aja ya, karena 3 rasio ini memang tidak ada hubungannya dengan nilai saham ya, nilai-nilai saham yang akan datang, di mana 3 rasio ini adalah rasio ROE, DER, dan earning per share. Kalau berdasarkan proyeksi saya selama 5 tahun, memang ROE perusahaan belum bisa tembus 10%, jadi kurang begitu menarik ya. Lalu untuk debt to equity rasionya, nah kan kalau melihat dari 5 tahun ke belakang, masalah hutang ini untuk dari ini perusahaan selalu di angka 0,13 di belasan, nah 0,belasan, jadi tidak pernah sampai menyentuh angka 1. Lalu earning per share karena perusahaan terus mencetak laba tiap tahun ya, kalau saya proyeksiin, maka earning per share-nya tiap tahun akan bertambah ya. Lalu berikutnya, di luar dari rasio value investing, ada saya masukkan juga current ratio. Current ratio perusahaan juga bagus ya, naik di tahun 2023 ini jadi di angka 2 ya, dan seterusnya juga naik untuk current rasionya, dimana juga penjualan juga menaik. Kalau penjualan kan saya proyeksikan menurunnya dari 15,9 nanti menurun sampai 10%. Untuk net profit margin itu di sekitar angka 9,2. Nah, dari analisa tadi saya mengambil kesimpulan ya. Pertama, kinerja perusahaan dalam 5 tahun ke belakang dari tahun 2018 itu memang mengalami fluktuasi. Terutama pada tahun 2020 ya, perusahaan mengalami penurunan cukup dalam, dan di tahun berikutnya perusahaan bisa menghasilkan laba dan kinerja perusahaan udah mulai baik kembali. Harga saham juga sempat turun. Lalu di tahun-tahun berikutnya, tahun 2020, 2021, sampai tahun 2022 memang mengalami kenaikan, dan tahun 2003 harga saham juga naik cukup signifikan. Apabila menggunakan metode value investing, terutama untuk PBV ya, sebenarnya sebelum COVID ini harga saham udah di atas 1, jadi bisa dikatakan nggak murah juga gitu. Nah, sejak COVID 2021, 2021 sampai 2022, PBV di bawah 1. Artinya apa? Sebenarnya perusahaan itu cukup murah lah di saat itu. Namun sekarang udah kembali lagi di atas 1 ya. Dimana book value-nya sebenarnya di angka 2.172. Nah, kalau menggunakan metode DCF ini dengan mempertimbangkan proyeksi laba 5 tahun ke depan, kan DCF-nya di angka 3.500. Sebenarnya kalau kita mau beli sekarang masih ada potensi cuan atau potensi yang laba yang bisa kita raih ya untuk gain-nya ini. Karena sekarang harga saham masih di 2.200-an. Tapi yang perlu dipertimbangkan juga adalah ROE. ROE-nya tidak begitu menarik karena di bawah 10, under 10% gitu. Begitu juga dengan proyeksi 5 tahun ke depan, tidak bisa menyentuh angka 10%.
Nah, lalu untuk masalah hutang ya, baik itu debt to equity ratio dan juga current ratio, secara umum saya bisa katakan bahwa perusahaan ini tidak memiliki permasalahan di hutang ya, baik hutang-hutang jangka pendek dan juga hutang-hutang jangka panjang kalau melihat pola-pola 5 tahun sebelumnya. Nah, lalu bagaimana dengan kinerja perusahaan? Kalau mempertimbangkan GDP ya, GDP dan juga faktor penjualan di tahun-tahun sebelumnya, saya rasa perusahaan 5 tahun ke depan masih bisa positif kinerjanya ya, dengan komposisi hutang jangka panjang dan jangka pendek as is ya, itu nggak akan jadi masalah ya. Tapi yang menjadi pertimbangan saya, ROE perusahaan ini tidak di atas tidak menyentuh 10%, jadi kurang begitu menarik sebenarnya. Karena apa? Masih ada instrumen-instrumen investasi yang lain yang lebih menarik dengan risiko lebih rendah. Kalau sekedar ROE-nya cuma 6-7%, sukuk obligasi juga di sekitaran angka segitu juga untuk return-nya kan. Nah, untuk HPP dan beban lain-lain juga as is selama 5 tahun ke depan, tapi tetap perusahaan ini bisa menghasilkan laba. Lalu berikutnya, kira-kira potensi apa yang bisa cuan ya buat investor? Kalau melihat satu lagi ya, yaitu dividen kan, pemegang saham atau investor itu untungnya dari dua ya. Pertama dari gain saham, yang kedua dari dividen. Nah, kalau 2022 kemarin ya, dividen payout ratio-nya tuh sekitar 40%-an. Kalau semisal perusahaan ya, kebijakan perusahaan masih sama nih ya, masih di angka 40%-an di dividen payout ratio-nya, maka ya itu salah satu potensi buat pemegang saham, karena di 5 tahun ke belakang perusahaan tidak pernah absen untuk memberikan dividen, kecuali kemarin pas COVID ya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share. Dan jangan lupa teman-teman komen di kolom komentar yang sudah ada. Terima kasih sudah mau mampir di channel ini. Saya Aditya Kusuma, undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.